Video ini kreasi karya mahasiswa yang digunakan sebagai sumber bahan diskusi mata kuliah ekologi hewan. Silakan ikuti sampai akhir dan berikan pertanyaan di kolom komentar. Tapi sebelumnya silakan di-subscribe untuk mengikuti video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang dimana beranggotakan saya Nurul Hikmah Segian, Kristi Karunia Putri, Anissa Rizky Samosir, Hairi Askia Fajra, dan Melia Salsabila. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berjudul Hewan di Lingkungan Abiotik. Di mana pada materi kali ini yang akan dibahas adalah respon hewan terhadap lingkungan, kemudian siklus geokimia yang terdapat di lingkungan, dan habitat dan dalung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Baik, langsung saja untuk materi pertama mengenai respon hewan terhadap lingkungan abiotik akan dibahas langsung oleh Pristi Karunia Putri. Kepada Pristi saya persilahkan. Ma, kita bahas kupu-kupu ya. Kamu tahu nggak makanan mereka apa, Bol? Kupu-kupu itu kan makanannya nektar, cairan manis di bunga itu kan? Bener, Bol. Karena nektar itu bentuknya cair dan letaknya di dasar bunga, kupu-kupu punya alat pengisap bernama proboscis untuk dapetin nektar. Oh iya, ada juga kan serangga yang makan nektar kayak kupu-kupu. Oh, maksudmu lebah? Iya, lebah juga punya bentuk mulut yang khusus. Bentuk lidahnya juga panjang untuk mengisap nektar. Lebah juga melindungi diri dengan sengat yang dia punya. Bentuknya kayak jarum tajam gitu. Tapi ada juga loh, hewan yang gak sembunyi dari musuh, mereka malah melawan balik. Wah, hewan apa aja tuh contohnya? Contohnya, ada hewan seperti rusa, kerbau, dan kambing. Mereka pakai tanduk di kepala mereka untuk mempertahankan diri. Kalau gak salah, hewan kayak kalajengking dan kelabang juga bisa mempertahankan diri dari musuh. Saat terancam, mereka dapat mengeluarkan racun dari sengat mereka. Terus, racun itu dapat melukai, melumpuhkan, bahkan membunuh musuhnya. Hewan, gak kerasa kita udah bahas banyak ciri hewan. Ternyata cara mereka bertahan hidup di lingkungan banyak ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon hewan terhadap lingkungan abiotik. Jadi respon hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dianggap sebagai strategi hewan untuk beradaptasi dan untuk kelangsungan hidupnya. Setiap hewan akan menunjukkan strategi adaptasinya yang merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup mereka. Lingkungan berperan sebagai kekuatan untuk menyeleksi bagi populasi yang hidup di dalamnya. Hanya populasi yang mampu beradaptasi, baik adaptasi morfologi, fisiologi, maupun perilaku atau akan lestari. Sedangkan yang tidak mampu beradaptasi harus pindah ke lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya, atau jika mereka tidak berpindah, mereka akan mati. Berikut faktor-faktor lingkungan yang membatasi hidup organisme. Di sini ada macam-macam respon. Yang pertama yaitu semu. Modifikasi pengaruh suatu faktor
oleh faktor lainnya sebagai contoh RH yang rendah meningkatkan laju evaporasi permukaan tubuh. Yang kedua yaitu letal, merupakan faktor lingkungan menyebabkan kematian seperti misalnya suhu yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Yang ketiga yaitu berarah. Faktor lingkungan menyebabkan orientasi tertentu, misalnya burung-burung di kutub utara bermigrasi ke arah selatan pada saat musim dingin. Yang keempat yaitu pengontrolan. Faktor tertentu dapat mempengaruhi laju suatu proses fisiologi tanpa masuk ke reaksi. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kristi atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, berbicara tentang siklus biogeokimia, siklus ini adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Siklus biogeokimia yang terjadi di alam dapat berupa siklus karbon, oksigen, siklus air, hidrogen, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus belerang atau sulfur. Baik, selanjutnya ada siklus oksigen. Siklus oksigen terkait dengan siklus karbon dari proses fotosintesis tanaman yang dihasilkan oleh oksigen ke udara. Oksigen adalah salah satu bagian terpenting bagi organisme hidup maupun materi tidak hidup. Siklus oksigen digunakan juga oleh organisme di darat dan bahkan di air untuk respirasi metabolisme. Kemudian, siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer di bumi. Dalam siklus ini, terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Selanjutnya ada siklus air atau hidrologi. Nah, berbicara tentang siklus air atau hidrologi, ini merupakan pergerakan air di bumi berupa cair, gas, dan padat, baik proses di atmosfer, tanah, dan badan-badan air yang tidak terputus melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air samudra oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk air, es, atau kabut. Pada perjalanan menuju bumi, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh dan kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melia Salsabila. Kepada Melia, saya persilahkan. Siklus nitrogen. Sebagai salah satu unsur pembatas pertumbuhan, nitrogen memainkan peran penting dalam mengontrol produktivitas biologis. Beberapa bagian dari siklus biokimiawi, nitrogen di laut turut berperan dalam rangkaian feedback yang mengatur iklim, pembentukan sedimen biogenik, dan kadar beberapa bahan kimia dalam air laut. Karena keberadaan nitrogen secara alamiah dapat tingkat oksidasi yang beragam, nitrogen cenderung mengalami reaksi redoks yang mengakibatkan nitrogen memiliki siklus biokimiawi yang kompleks. Selanjutnya ada siklus fosfor. Fosfor merupakan bahan makanan utama yang digunakan oleh semua organisme untuk pertumbuhan dan sumber energi. Fosfor di dalam air laut berada dalam bentuk senyawa organik dan anorganik.
Dalam bentuk senyawa organik, fosfor dapat berupa gula fosfat dan hasil oksidasi, nukleoprotein dan fosfor protein. Sedangkan dalam bentuk senyawa organik meliputi ortofosfat dan polifosfat. Senyawa anorganik, fosfat dalam air laut pada umumnya berada dalam bentuk ion atau orto. Selanjutnya siklus sulfur. Sulfur termasuk salah satu unsur yang terdapat melimpah di alam dengan kandungan kerak bumi mencapai 88 mg per kilogram. Sulfur memiliki peran penting dalam sistem biologis, yaitu dalam stabilisasi struktur protein dan dalam proses transfer hidrogen secara enzimatis dalam metabolisme redoks. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Melia Salsabila. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Rizky Samosir. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu habitat. Habitat dapat diartikan sebagai tempat tinggal makhluk hidup yang merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Pada habitat meliputi hanya lingkungan abiotik, tetapi juga terdapat habitat yang melibatkan lingkungan biotik maupun abiotik, seperti habitat tanaman trilium adalah di tempat yang lembab dan teduh pada hutan hujan. Habitat adalah suatu komunitas biotik atau serangkaian komunitas-komunitas biotik yang ditempati oleh hewan atau populasi kehidupan. Habitat yang sesuai menyediakan semua kelengkapan habitat bagi semua spesies selama musim tertentu atau sepanjang hutan. Kelengkapan habitat terdiri dari berbagai macam jenis termasuk makanan, perlindungan, dan faktor-faktor lainnya yang diperlukan oleh spesies di hidupan luar untuk bertahan hidup dan melangsungkan secara berhasil. Selanjutnya ada empat variasi habitat menurut waktu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu habitat konstan, yaitu habitat yang kondisinya terus-menerus relatif baik atau kurang baik. Yang kedua itu habitat yang bersifat semusim, yaitu habitat yang kondisinya relatif teratur, berganti-ganti antara baik dan kurang baik. Yang ketiga, habitat yang tidak menentu, yaitu habitat yang mengalami suatu periode dengan kondisi baik, yang lamanya bervariasi, diselang-seling oleh periode dengan kondisi kurang baik, yang lumayan juga bervariasi sehingga kondisinya tidak dapat diramal. Yang terakhir itu habitat yang ephemeral, yaitu habitat yang mengalami periode dengan yang baik yang berlangsung lama sekali. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anissa Rizky. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairi Askia Fajra. Kepada Hairi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu relung. Relung adalah suatu populasi atau spesies hewan. Adalah status fungsional hewan itu dalam habitat yang ditempatinya. Berkaitan dengan adaptasi-adaptasi fisiologis, natural atau morfologi, dan pola perilaku hewan atau status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu yang merupakan akibat adaptasi struktural. Ada beberapa jenis relung sebagai berikut. Yang pertama, relung tropik. Nah, relung tropik ini menekankan pada hubungan energi. Kemudian relung habitat. Relung habitat ini merupakan bagian dari habitat yang disebut dengan mikrohabitat. Dengan pandangan seperti ini, Grinnell mengatakan bahwa setiap relung hanya dihuni oleh satu spesies. Kemudian relung multidimensi adalah kisaran berbagai variabel fisik dan kimia serta peranan biotik yang
memungkinkan suatu spesies dapat bertahan hidup dan berkembang di dalam suatu komunitas. Inilah yang disebut dengan relung multidimensi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hairi Askia Fajra atas penjelasannya. Itulah tadi penjelasan mengenai hewan di lingkungan abiotik. Jika ada perkataan dari kami sebagai pemateri yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.